saudara-saudara. Gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya baru saja melihat tayangan Mas Zulkifli Hasan, Ketua Partai PAN, yang mengaku seorang muslim yang katanya sholat, tiba-tiba hanya karena dia mau dibilang hebat, yang hanya karena ingin mendapat pujian dari seorang calon presiden yang belum tentu menjadi seorang presiden, sampai tega mengolok-olok sholat. Katanya ada orang yang sholat maghrib habis imam mengucapkan waladhdallin sampai tidak mengucapkan amin hanya karena cinta pada Prabowo. Dan pada saat tahiyat akhir yang harusnya jarinya seperti ini, sekarang begini karena saking cintanya pada Prabowo. Astagfirullahaladzim. Ingat Pak, saat Bapak nanti mati yang akan ditanya itu sholatmu, bukan dukunganmu pada seorang yang agamanya juga masih abu-abu. Sampai tega kamu ejek sholat seperti itu Pak. Ingat Pak, sholat itu ibadah yang lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Ketika perintah sholat diturunkan, bukan hanya firman Allah yang turun, tetapi sampai Rasulullah diberangkatkan ke Sidratul Muntaha menemui Allah hanya untuk menerima perintah sholat. Begitu pentingnya sholat Pak. Karena begitu pentingnya sholat, orang sakit pun harus sholat, meski dengan cara isyarat saja. Satu hari minimal 5 waktu kita harus sholat. Begitu pentingnya sholat. Subuh ketika kita tengah asik-asiknya tidur, dibangunkan karena kita harus sholat. Kita bekerja tengah hari, kita harus istirahat, kita sholat. Menjelang pulang kerja, asar, kita sholat. Sampai di rumah pun kita harus sholat maghrib. Dan menjelang tidur kita sholat. Jadi begitu pentingnya sholat ini bagi kita. Ini kamu seenaknya, kamu Johan itu mempermainkan dan mengolok-olok sholat. Kalau seorang yang beragama yang lain yang tidak mengerti tentang sholat, wajar mereka mengolok-olok sholat karena mereka tidak mengerti. Meski hal itu juga menyakitkan kita kaum muslim ini Pak. Tapi kamu ini seorang pejabat yang seharusnya menjadi panutan orang banyak. Kamu adalah public figure, ya. Apa yang kamu ucapkan itu didengar oleh orang banyak. Bisa-bisa sholat itu menjadi sesuatu yang pantas untuk diejek Pak oleh mereka para pembenci-pembenci sholat hanya gara-gara kamu tahu. Nanti mereka bisa mengatakan pejabat aja boleh, kenapa kita orang awam tidak boleh mengejek sholat? Hati-hati Pak Julhan. Rezeki Allah mudah datang, kebaikan Allah mudah kita terima, tetapi azab Allah itu juga mudah untuk menimpa Bapak. Bertobatlah Pak Julhan. Jabatan yang Anda harapkan itu belum tentu akan tiba, tetapi dosa besar yang Anda baru saja lakukan, yang Anda terima, bertobatlah Pak sebelum ajal dan azab menimpa kamu. Sekali lagi Pak Julhan, jangan kamu hina dan olok-olok sholat. Hidupmu, rezekimu, nafasmu hari ini dan saat ini karena Allah yang memberikan. Tetapi kau hina sholat, kau hina sholat. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladhdallin. Ada yang diam sekarang Pak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Lo, gak bahaya ta? Jujur saja ya, saya gak habis pikir dengan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bayangkan saja ya, ritual agama, ritual ibadah dijadikan bercandaan seperti itu, dijadikan bahan bercandaan di depan umum dan dikaitkan dengan ranah politik. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya ini sudah kebablasan lah. Ya sekarang publik juga sudah pada tahu lah bahasanya paslon nomor urut 1 itu kan Amin, Anies Muhaimin, dan nomor urut 2 itu Prabowo Gibran. Nah nomor urut 3 itu adalah Ganjar Mahfud MD. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan ada ritual agama atau ibadah yang dijadikan mainan seperti itu, bahkan dari yang seperti ini dijadikan seperti ini, maka jelas itu adalah pendukung dari 02 yang menurut saya tingkat kewarasan dan akal sehatnya harus dipertanyakan. Nah, jadi dalam video ini saya ingin menegaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu sangat-sangat tidak pantas sama sekali. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Pantas atau tidak? Ya, itulah tadi pernyataan Zulkifli Hasan yang mempermainkan ibadah. Saya kira ini sudah keterlaluan. Ini sudah bisa disebut sebagai politik identitas. Dan hanya karena ingin membela Prabowo, Zulkifli Hasan ini betul-betul rela mengolok-ngolok soal ibadah, melecehkan agama Islam. Saya kira kalau orang yang biasa-biasa saja yang berada di posisi Zulkifli Hasan ini pasti sudah lama diproses dan akan dijerujikan, dianggap sebagai penistaan agama. Tetapi karena Zulkifli Hasan ini mempunyai benteng yang kokoh, apalagi berkoalisi dengan penguasa, jadi itu dianggap sebagai biasa-biasa saja terhadap aparat yang keparat. Saya kira hal yang seperti ini tidak bisa dibiarkan, yang melecehkan ibadah kita sebagai umat yang beragama Islam, melecehkan agama kita hanya karena persoalan kepentingan politik dan kekuasaan. Zulkifli Hasan rela mengobok-obok agama, rela mengobok-obok ibadah agama Islam. Saya kira sudah jelas bahwa kelompok kurang ajar ini, kelompok Zulkifli Hasan dan kawan-kawannya yaitu Prabowo, saya kira memang selalu menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa merebut kekuasaan di negara ini, dan bahkan agama pun dijadikan sebagai bahan mainan. Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah bisa menilai sendiri apa yang mereka lakukan sudah sangat keterlaluan.